nggak boleh langsung. Karena kumannya bisa berpindah. Iya. Masukkan ke mulut mamanya, masukkan ke anaknya, itu kuman dari mulut mamanya berpindah ke anaknya, makanya anak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang ambil boleh masuk dulu. Selamat pagi Bapak Ibu semua, mohon waktunya sedikit ya. Kita akan sedikit penyuluhan tentang kebersihan mulut atau bau mulut. Nah, kenapa kami perlu memberikan informasi tentang kesehatan? Karena di puskesmas kita bukan cuma untuk pengobatan, tetapi juga memberikan informasi-informasi yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kami berkewajiban hanya memberikan tentang penyuluhan. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau bertanya silakan bertanya, ini kesempatan lagi ada dokter gigi dari USU. Nah, mereka pada pagi ini akan memberikan sedikit penyuluhan tentang bau mulut. Nah, silakan pada adik kami. Pagi semuanya ibu, bapak-bapak. Jadi di sini ada kami bahas pertama tentang halitosis bahasanya, bahasa kedokterannya halitosis. Yang biasa kita tahu itu bau mulut. Halitosis atau bau mulut ini kondisi medis yang umum, namun sering diabaikan. Kita sering abaikan kan bau mulut yang terjadi di diri kita sendiri yang menyebabkan bau napas yang tidak sedap keluar dari mulut kita. Apa saja yang menyebabkannya? Ada 9 yang kami cantumkan di sini. Yang pertama kurangnya kebersihan mulut. Jadi di mulut kita ini kan ada gigi ya, ada gigi, ada lidah. Gitu. Kalau lidah kita banyak karangnya atau banyak sisa-sisa makanan yang menumpuk dan tidak dibersihkan dengan sikat gigi akan menyebabkan kurangnya kebersihan. Lidahnya juga, lidahnya itu perlu disikat. Lidah perlu disikat karena sisa-sisa makanan yang habis kita punya itu kan dia ada ya nempel di lidah juga. Jadi kita perlu sikat lidah juga ketika kita menyikat gigi. Saya mau nanya, sikat gigi yang baik itu 2 kali sehari itu kapan aja? Pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur itu benernya. Jadi jangan pas kita pagi mandi terus baru kita sarapan, itu tidak benar, tidak dianjurkan. Jadi kita mandi dulu, kalau kita mau sarapan boleh sarapan, setelah itu baru kita sikat gigi. Kemudian pas mandi sore jangan sikat gigi, nggak perlu gitu ya. Pas mau tidur kita pas lagi bersih-bersih, baru kita bersih gigi juga sekalian sikat lidah kan. Kemudian ada sikat lidah. Setelah kita sikat gigi, kita baru sikat lidah, wajib. Jadi boleh dipakai di yang belakang sikat giginya itu, ya kan ada gerigi-gerigi boleh, atau beli surat lidah namanya itu ada di supermarket gitu. Di satu arah lidah kita giniin, jadi jangan gini-gini tapi kita dibuang keluar, ada tulisan. Jadi kurang bersih dan banyak bisa menyebabkan jadi panas gitu ya. Silakan yang bertanya Bapak Ibu atau masuk. Oke, silakan. Silakan. Menelan. Karena ada air liur, kan kita punya air liur. Ya, tapi kalau air liurnya itu sedikit atau bahkan tidak ada, jadi kita susah berbicara, susah menelan itu definisi mulut kering yang sebenarnya. Tapi kalau perasaan aja itu masih perasaan kita aja. Tapi kalau kita udah merasa sampai susah menelan, sampai harus dibantu itu beneran udah namanya mulut kering. Iya, sama ini kalau bisa jadi si air liur ini ada kelenjarnya ya, namanya kelenjar air. Jadi ketika orangnya kelenjar itu ototnya pakai alamatnya di mana Kak? Itu akan menstimulasi si air liur itu keluar. Mencarikan gula, mencarikan gula dan mencari semua. Abang namanya siapa Bang? Siapa? Itu adanya di market gitu. Iya. Iya, di apotek ada, di Indomaret ada. Alamatnya Bang? Nggak ada. Hah? Awat satu. Pasti ada bahaya. Kering seputaran mulut misalnya. Di sini sampai ada. Sering keras, jadi dia sakit pergi gitu. Gatel, itu kenapa itu? Jadi Kak, kalau misalkan Kakak sering merasa luka di sudut mulut. Iya, ini. Sebelumnya Kakak ada kebiasaan misalnya tidur miring atau air liur Kakak banyak merasa kalau tidur miring. Karena biasanya kalau luka di sudut mulut, kalau kita perhatiin juga kadang-kadang adik-adiknya mau tuh luka di sudut mulut. Itu sebenarnya gara-gara air liur Kakak yang menumpuk di sudut mulut. Ya makanya kita suruh rutin minum. Tapi kalau misalkan udah
duluan luka itu bisa diobatin nanti dikasih ada iya sifatnya berulang kalau misalnya emang nggak dihilangin si penyebabnya itu tadi, penyebab dia muncul luka, bakal terus lagi kejadian lagi luka lagi di sini. Jadi itu ada salepnya untuk mengobatinya, sama nanti dikasih multivitamin ya, multivitamin untuk biar lebih cepat lagi. Kebiasaan misalnya ibu suka tidur miring kanan, nah biasa tuh dia kanan numpuk kan, kadang-kadang kan kencang kan, iya, kadang-kadang mau kanan kiri juga, Ya. Kalau gusi sering bengkak itu kenapa ya? Karena ada itu yang berdarahnya gusinya atau Sering bengkak gusi. oh gusinya bengkak berdarah atau enggak Iya, Bu, berulang ya, Bu. Ada nggak gusi bengkak apa? jadi bukan karang itu tadi, jadi dia masuk ke dalam bisa jadi sisa makanan, kan dia sisa makanan awalnya jadi selapis lama-lama kan dia tebel, tapi dia bisa makin ke dalam gusi, jadi dia bisa masuk dalam situ. Akhirnya itu yang menyebabkan si gusinya ini jadi radang. Di luar orang dong. Jadi kalau Iya, yang pertama itu tetap gosok gigi. kan kalau misalnya udah jadi karang dia kan harus kita bersihin sekarang. Bersihin belakang gigi sekarang. Karena biasanya karang itu nggak hanya di atas permukaan gusi aja, Nggak nampak, ada bisa nggak jadi karangnya itu di dalam gusi, nggak kelihatan. Jadi ibu kalau misalnya sering ngerasa nggak nyaman, gusinya bengkak terus, jadi ibu harus ke dokter gigi, dibersihin dulu karangnya yang di dalam gusinya itu. Setelah itu nanti ibu sikat giginya itu dengan gerakan yang benar, karena sikat gigi itu kita harus sampai bulu sikatnya itu sampai ke dalam gusinya. Jadi sisa-sisa makanan yang di dalam gusinya itu juga terangkat, biar karangnya itu nggak di dalam gusi. Ada lagi yang itu maksudnya lidahnya supaya di gusi. Iya, Supaya karena kan kalau kita sering ngaca nih ya, terus kita julurin lidah kan ada putih-putih kan, itu penumpukan makanan. Tapi kalau misalnya udah tebal, dia malah makin susah Jadi membatu hilang. dia. Jadi kalau kita masih ngerasa itu tipis, maka yang gosok aja makan. Lama-lama dia akan makanan sama gigi atau di belakangnya itu. kan ada Atau ada memang sikatnya searah aja dari atas ke bawah. Ada dia nggak cuci lambung, dia nggak giginya nggak ada yang berlubang, tapi dia kalau hawa mulutnya kadang kering. obat. Dia nggak konsumsi obat. Ya ada kadang anak gadis seperti itu. Dia nggak konsumsi obat, dia nggak cuci lambung, dia giginya bagus rapi, tapi hawanya kadang-kadang kalau udah siang gitu nggak enak gitu. Jadi dia selalu pakai permen gitu Untuk mencegah baunya itu. Karena apa gitu? Dia kelas umurnya berapa tan? Masih pubertas. Iya. Kita kalau memang masa pubertas itu mempengaruhi ininya kondisi Jadi kalau lebih spesifiknya biar kita tahu dia itu sebenarnya penyakitnya apa, karena bau mulutnya kayak tadi dok, rutin ke dokter gigi Bu atau Kan misalnya memang lagi puber gitu, tapi ya hormon cuma nanti setelah bertambahnya usia bisa hilang. tapi dengan dia cegah ini tadi gitu. Bisa Karena apa tuh kerjanya dia siang atau bangun tidur nggak enak gitu. Kan anak gadis kan nggak bagus. Dia selalu ngomongin permen. kita buang. Begitu juga yang di dalam media di bawah, kita buang. Nah, setelah itu sudah selesai, sikat lidahnya bisa digunakan pakai ini. Ulang ini, ini. Kita lidah dari satu arah, misalnya ini lidah kita, sikat, jangan gini, nggak boleh. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sikat giginya 2 kali satu hari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Jadi sikat gigi ini nggak boleh kongsi-kongsi ke anak, ke suami atau ke istri. Jadi satu orang satu sikat gigi. Ya, nggak boleh kongsi-kongsi. karena kumannya seperti ini ya. Iya, di mulut itu paling banyak kuman Bapak Ibu. Di mulut itu Iya, jangan nanti kayak dodot anak itu kompeng. Masukkan ke mulut mamanya, masukkan ke anaknya, itu kuman dari mulut mamanya berpindah ke anaknya, makanya anak bisa menyebabkan mencret.
Ya. Oke, itu saja. Saya tambahin sedikit lagi tadi, mungkin ada yang lupa teman saya. Kalau tadi kan dia mengatakan 45 derajat dan harus masuk ke dalam businya sedikit. Agar yang menumpuk, sisa makanan yang menumpuk juga bisa keluar. Biar nggak jadi penumpukan plak dan nggak jadi apa tadi karang gigi ya. Itu jadi dimasukin sedikit, digentarin, baru dibuang seperti tadi. Ya. Itu saja dari saya. Oke, mudah-mudahan ilmu yang tadi bisa bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.